Sintayong bisa bangga, calon andalan timnas Indonesia ini berpotensi cetak sejarah di Liga Eropa. Calvin Verdon, pemain kelahiran Dordrecht tersebut memang dikabarkan sedang dalam tahap naturalisasi dan bisa segera perkuat timnas Indonesia. Menurut keterangan dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, nama Calvin Verdon serta satu pemain keturunan lain, Jens Raven, sedang dalam proses untuk menjadi WNI. Bahkan jika semua proses berjalan lancar, Calvin Verdon serta Maarten Paes yang sudah lebih dulu resmi jadi WNI bakal bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia bulan Juni nanti. Jelang resmi jadi WNI dan gabung timnas Indonesia, performa Calvin Verdon lebih dulu sukses mencuri perhatian di kompetisi Eropa. Bahkan Calvin Verdon berpeluang cetak sejarah dalam karirnya di dunia sepak bola. Sebelum memperkuat timnas Indonesia, Calvin Verdon yang musim ini memperkuat NEC Nijmegen di kasta teratas Liga Belanda berhasil mengamankan satu spot ke babak playoff Conference League. Di pertandingan terakhir Eredivisie musim ini, Calvin Verdon yang turun sebagai starter berhasil membawa NEC Nijmegen menang telak atas Almere City. Finish di urutan ke-6 klasemen bakal menghadapi Go Ahead Eagles pada babak semifinal playoff Conference League. Andai berhasil menang, NEC Nijmegen bakal lolos ke final dan selangkah lagi bisa lolos ke ajang UEFA Conference League musim depan. Setelah lolos ke final, NEC Nijmegen tinggal menanti lawan antara Utrecht atau Sparta Rotterdam untuk memastikan tiket ke Conference League. Jika berhasil lolos Conference League, hal tersebut bakal jadi rekor buat Calvin Verdon, lantaran untuk pertama kalinya dalam sejarah bek 27 tahun itu bisa main di turnamen antar klub Eropa. Update naturalisasi pemain timnas Indonesia, Jens dan Verdon, amunisi tambahan Maarten Paes belum pasti bela timnas. Update proses naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia yang sudah disiapkan PSSI, akankah bisa segera membela Garuda Juni mendatang? Diketahui saat ini PSSI tengah berusaha mempercepat proses naturalisasi 3 pemain, yakni Calvin Verdon, Jens Raven, dan Maarten Paes. Khusus Maarten Paes sebenarnya sudah selangkah lebih maju menyandang status warga negara Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut telah merampungkan proses sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Namun khusus Maarten Paes masih ada satu masalah yang perlu diselesaikan saat akan melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke PSSI. Maarten Paes terjerat regulasi elegible atau kelayakan dari FIFA. Hal ini dikarenakan Maarten Paes telah mencatatkan penampilan di level U21 timnas Belanda ketika Maarten Paes sudah berusia 22 tahun. Hal ini yang membuat pelatih timnas Indonesia, Sintayong, belum memanggil Maarten Paes untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Artinya kehadiran Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia juga belum pasti. Sintayong bahkan mengaku harus berhati-hati soal Maarten Paes meski sudah menjalani sumpah WNI. Sedangkan update terbaru dari Calvin Verdon dan Jens Raven sudah diungkap oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora Dito menjelaskan berkas Calvin Verdon dan Jens Raven telah masuk ke DPR. Ia berharap proses naturalisasi 2 pemain tersebut bisa selesai tepat waktu dan debut saat melawan Irak. Dito juga sesumbar proses Verdon dan Jens Raven diprediksi akan tepat waktu seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangon lalu. Diketahui jika berkas telah masuk ke DPR maka calon pemain timnas Indonesia tinggal menunggu permohonan naturalisasi disetujui oleh Ketua DPR. Melihat masih ada beberapa tahap lagi, Verdon dan Jens Raven hanya bisa berharap proses setiap tahap berjalan mulus. 5 pemain rela absen di Euro 2024 demi perkuat timnas Indonesia, meski jadi andalan di Liga Italia. Sejumlah pemain keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Padahal pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela timnas Belanda dan tampil di Euro. Namun karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain itu kemudian gagal memperkuat timnas Belanda di Euro 2024. Maarten Paes.
Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang 4 kiper timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro, yakni Bart Verbruggen, Mark Vlekken, Nick Quinten Olich, dan Justin Bijlow. Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Justin Hubner. Persaingan di lini belakang timnas Belanda memang sengit, namun Justin Hubner bisa saja dibawa ke Euro demi mendapatkan pengalaman tambahan. Tom Haye. Hingga usianya yang menginjak 29 tahun, Tom Haye tak kunjung membela timnas Belanda senior. Namun ia bisa saja mencatatkan debut di Euro jika melihat statistik yang dicetak di Eredivisie. Musim ini ia masuk 5 besar sebagai pemain dengan pencetak peluang dan intercept terbanyak di Eredivisie. Bukan tak mungkin Tom Haye mengisi lini tengah timnas Belanda di Euro. Calvin Verdonk. Calvin Verdonk dalam waktu dekat mendapatkan paspor Indonesia. Padahal jika mau bersabar, fullback 27 tahun itu berpeluang dipanggil ke timnas Belanda senior. Musim ini Calvin Verdonk rutin masuk Team of the Week Eredivisie. Ia disinyalir dapat bersaing untuk mengisi posisi fullback kiri timnas Belanda. Nama terakhir ada Jay Edzes. Tak hanya tangguh dalam bertahan, bek Venezia FC ini juga andal dalam membantu serangan. Terbukti bersama Venezia FC musim ini, Jay Edzes mengoleksi 3 gol dari 26 pertandingan. Jumlah golnya seharusnya bisa lebih banyak lagi jika bek 23 tahun ini tidak mengalami masalah kesehatan. Jumlah gol itu mengungguli nama-nama beken lain di lini pertahanan timnas Belanda.